Cek. Ohayo sekai kemoni world. Oke, hai minasan, kembali lagi sama si L di sini. Kita akan lanjutin cerpen misteri nyata 2, judulnya Tangan Misterius. Itu di situ ada fotonya persis sama yang aku lihat, cuma yang aku lihat itu lebih transparan, cuma warna hijaunya mirip gitu sih. Oke, ayo kita mulai. Cerpen misteri nyata 2, Tangan Misterius. Hai, namaku Crescentia L, umurku 15 tahun dan saat ini aku baru saja lulus SMP. Langsung saja ke intinya, kejadian ini bermula saat aku berumur 4 tahun. Saat itu aku masih duduk di taman kanak-kanak. Seperti biasa setelah pulang sekolah, aku menaruh tasku di kamar, lalu berganti pakaian dan pergi ke toko bibiku untuk makan siang. Aku menikmati makan siangku sambil menceritakan kejadian menyenangkan yang baru saja kualami di sekolah. Tiba-tiba saudara sepupuku datang bersama ibunya. Ntar dulu, ini dulu setiap pulang sekolah aku tuh selalu ke toko sebelah. Toko sebelah itu tempat nenek sama bibiku. Nah, aku selalu makan siang di situ. Makan siangnya itu di atas meja. Mejanya pakai lemari, gitu logik ya. Nah, terus biasanya nih saudaraku yang namanya Tata itu dulu masih kecil banget, itu beda 5 tahun sama aku. Jadi waktu aku berarti ini bukan waktu aku umur 4 tahun dong, kan beda 5 tahun, kok nulisnya 4 tahun. Klarifikasi, ini waktu aku umur 5 tahun mau ke 6 tahun, berarti aku masih TK, ya betul. Terus saudaraku ini biasa datang ke rumahku, ya waktu itu dia masih bayi. Oke, lanjut. Bibiku dan ibu saudara sepupuku berbincang-bincang cukup lama, sedangkan aku sibuk mengunyah makan siangku. Tak berapa lama saudara sepupuku dan ibunya pun pulang, dan bibiku sibuk membersihkan barang dagangannya dari debu. Setelah aku selesai makan siang, bibiku mengambil piringku dan bertanya, mau minum apa, teh atau jus tomat? Ya, jadi waktu kecil itu aku antara suka banget sama teh manis atau jus tomat buatan bibiku. Dengan semangat aku pun menjawab jus tomat. Ya, lebih suka buah sih. Nah, terus lanjut. Lalu bibiku pergi ke dapur. Salah. Wih, hilang cut. Oke, tadi ada sedikit error. Oke, lanjut. Lalu bibiku segera pergi ke dapur untuk membuatkanku jus tomat. Karena bosan, aku pun bermain sendiri dan berbicara sendiri. Maklumlah anak kecil. Nggak, sekarang masih gitu sih. Pokoknya kalau ditinggal sendirian, biasa ngomong sendiri. Itu udah kebiasaan dari kecil. Tiba-tiba di sampingku ada tangan berwarna hijau muda terang dengan jubah lebar berwarna putih bersih. Aku diam dan menatapnya cukup lama. Lalu karena terlalu penasaran, aku berusaha menyentuhnya. Namun tidak jadi karena aku juga takut. Jadi ini tuh aku masih ingat, aku tuh lagi main di meja kayak tung gitu kan. Terus tiba-tiba aku lihat ada cahaya hijau gitu kayak benderang di sebelah sini. Nah, tangannya itu lagi megang, misal ini mana ya? Nah, misal ini tuh meja. Nah, tangannya itu gini. Nah, gini. Posisinya itu gini. Jadi ininya cuma kelihatan sampai segini. Ya, cuma segini. Lagi kayak gini. Di lemari. Kan lemariku dijadiin meja makan. Nah, itu maksudnya aku bilang meja tadi itu lemari. Jadi gini di lemari. Terus aku liatin dong, itu tangan siapa? Kok warnanya hijau? Kok kayak ada pantulan kalau air itu loh, air kena cahaya gitu. Nah gitu, tapi itu warnanya hijau, terus transparan. Cuma itu tuh tangan. Terus ada jubahnya gitu besar di sampai segini gitulah. Nah, nggak kelihatan. Nah, sampai segini. Nah gitu. Jadi aku penasaran, itu tangan siapa? Terus aku kayak mau pegang gitu, udah aku sentuh gitu. Tapi nggak berani, takut ditarik atau gimana. Terus aku nggak berani, aku udah gini, terus nggak usah gitu loh. Terus lanjut. Tak lama kemudian bibiku datang. Spontan aku langsung bertanya pada bibiku sambil mengacungkan jari telunjukku.
Bi, yang barusan di sini tangannya siapa? Ucap laknat. Bibiku langsung menggeser tempat dudukku sambil berkata dengan gemetar dan muka panik, yang barusan itu tangannya Tuhan. Padahal bibiku tidak sempat melihatnya karena tangan misterius itu hilang saat bibiku datang. Lalu aku menikmati jus tomat sambil terus bertanya-tanya dalam hatiku, masa iya sih itu tangannya Tuhan? Ya, aneh tau, aneh banget. Jadi kan aku waktu aku nggak jadi pegang, kan aku udah gini, terus aku nggak jadi pegang kan, terus aku kan gini, terus tiba-tiba bibiku itu datang. Nah terus aku langsung nengok ke belakang, langsung bisa gitu. Waktu aku balik nengok ke depan udah nggak ada, tangannya udah nggak ada. Nah terus aku nunjuk tanpa dosa banget ya, tiba-tiba langsung, Bi, itu tangannya siapa yang tadi di situ? Ya gimana orang tua ditanyain gitu sama anak kecil, anak TK, sudah pasti itu sesuatu yang tidak benar, antara dia halu atau antara emang lihat beneran gitu kan. Nah karena bibiku ini emang kayak agak parnoan sama yang kayak gituan, jadi ya dia langsung bilang aja itu tangannya Tuhan. Lagian dia itu emang selalu menganggap segala sesuatu itu kayak secara positif, kayak waktu dia hampir jatuh terus dia nggak jadi jatuh, dia itu selalu bilang sama aku, barusan tuh bibi dibantu sama malaikat, jadi nggak jatuh padahal kepleset gitu, kayak digagalkan untuk jatuh. Nah dia bilangnya itu bantuan malaikat, jadi dia emang selalu mengaitkan sama hal-hal yang positif kalau yang spiritual gituan. Nah tapi kan gimana ya, anak kecil kayak aku emang nggak bisa percaya gitu loh, kayak kok aneh banget, masa sih tangan Tuhan warnanya hijau gitu. Terus oh ya, itu waktu bibiku mau jawab itu, dia bener-bener kayak kaget, kayak waktu aku tanya, Bi, yang barusan itu tangan siapa, itu dia langsung kayak langsung gitu, terus kayak badanku ini dipegang sininya kayak diginin, set, dikituin. Terus aku kayak, kok digeser, ada apa yang salah gitu loh. Apalagi waktu dia bilang bahwa itu tangan Tuhan, kenapa aku digeser dari tangan Tuhan gitu loh. Kayak aku tuh kayak mikir, kalau itu tangan gak berbahaya, kenapa dia refleks menggeser aku, terus kayak kenapa dia kelihatan ketakutan, tapi kenapa dia mengatasnamakan Tuhan gitu loh. Kan aneh banget ya, bahkan aku yang anak TK pun bisa mikir gitu, aneh gak sih? Ya intinya gitulah, itu kayak aku sampai sekarang benar-benar masih inget itu tangan orang dewasa. Aku masih inget bentuknya, masih inget warnanya, masih inget, pokoknya masih kayak nempel di kepala banget gitulah. Kayaknya ini pertama kalinya aku lihat sesuatu yang aneh itu waktu ini kayaknya. Enggak ya? Oh iya, yang pertama itu kuntilanak. Cuma kan yang kuntilanak itu kan aku cuma suara. Kalau ini tuh bentuk, kayaknya ini tuh yang pertama kali yang bentuk. Cuma aneh banget, masa tangan yang buntung segini, aneh banget. Itu apaan coba? Siapa tahu ada yang tahu itu apaan, bisa kasih tahu aku di kolom komentar ya. Aku sampai sekarang tuh masih penasaran itu apaan gitu loh. Ya, sekian dulu videonya. Bye minasan.